Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Kita akan beribadah kepadanya dengan penuh ucapan syukur, dengan penyembahan dan pujian hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kita boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati. Kita akan berdoa teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Turunlah kiranya atas ibadah kita berkat, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah yang memimpin mulai dari awal sampai akhir. Amin. Kita akan menaikkan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru kudengar. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bila kita merenungkan akan kebaikan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, akan kebesaran ciptaan Tuhan, hati kita ingin memuji Tuhan, jiwa kita ingin memuji Tuhan. Biarlah setiap hari, setiap waktu, hati kita, jiwa kita penuh dengan pujian kepadanya. Apabila nanti Kristus memanggilku
Sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Robbie James. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat, anugerah, kesetiaan, kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kami. Dan tolong kami pada pagi hari ini untuk kami bisa mengenalkan kehendak-Mu dan kami bisa hidup di dalam firman-Mu itu. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema yang saya sampaikan hari ini adalah Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saya ambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita akan menyimak bersama-sama. Dari Daud, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Mazmur ini keluar dari Daud, berasal dari pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dan kita akan melihat poin per poin apa yang disampaikan oleh Daud ini. Sebelum kita membahasnya, saya mengajak kita untuk melihat berita yang menarik berikut ini. Ada berita mengatakan demi warisan, anak gugat ibu kandung. Saudara, ini tentunya membuat kita menjadi terkejut bagaimana mungkin seorang anak bisa menggugat ibu kandungnya demi warisan. Tapi ini bukan kasus satu, saudara. Ada banyak kasus. Kalau saudara Google di berita, saudara akan menemukan ada banyak anak-anak menggugat orang tuanya sendiri demi warisan. Saudara, tanpa kita sadari, itu juga yang kita lakukan kepada Tuhan. Demi berkat, kita mengancam Tuhan. Demi berkat, kita menggugat Tuhan. Demi berkat, kita ngata-ngatain Tuhan. Demi berkat, kita mencobai Tuhan. Semuanya demi berkat, demi kepentingan kita, demi sesuatu yang kita inginkan, saudara. Tanpa kita sadari, seringkali, saudara, inilah yang kita lakukan juga kepada Tuhan. Sampai, saudara, ibu ini marah kepada anaknya. Sampai dia berkata, geram digugat anaknya soal harta warisan. Sang ibu balas, saya capek, dia harus bayar air susu saya. Saudara, ibu ini telah banyak berkorban, telah banyak memberikan kebaikan, telah banyak memberikan kasih, telah banyak memberikan sesuatu kepadanya secara gratis. Namun anaknya melupakan semuanya. Anaknya tidak mau tahu dengan kebaikan-kebaikan ibunya di masa lalu demi warisan, demi kepentingan, demi sesuatu yang dia inginkan. Saudara,
tanpa kita sadari, kita memperlakukan Tuhan seperti anak ini memperlakukan orang tuanya. Demi kepentingan kita, demi sesuatu yang kita harapkan, demi berkat yang kita inginkan, kita mengancam Tuhan, kita menggugat Tuhan, kita mencobai Tuhan, kita mengata-ngatai Tuhan. Saudara, ini yang coba saya katakan dihindari oleh Raja Daud. Sehingga Raja Daud menekankan kepada dirinya sendiri supaya bisa memuji Tuhan, menghormati Tuhan. Daud berkata di dalam Mazmur 103 ayat 1, dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Saudara, kata pujilah dalam bahasa Ibrani itu adalah barak, yang berarti memuji, dan seringkali diterjemahkan juga berlutut, saudara. Jadi ketika Daud berkata pujilah, saya katakan itu mengandung makna sikap hormat. Hormatilah Tuhan, hai jiwaku. Hormatilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dan diulang 3 kali pada ayat yang kedua. Hormatilah Tuhan itu, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Hormat dalam bahasa Ibraninya adalah barak. Barak tadi, saudara, bisa diterjemahkan berlutut. Ini seperti gambar, ini orang berlutut. Menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan, menunjukkan sikap memuji Tuhan. Barak. Saudara, Daud kemudian berkata pada ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Daud menekankan sampai 3 kali, hormati Tuhan, hormati Tuhan, hormati Tuhan. Dengan cara, jangan lupakan segala kebaikannya. Dan kita akan lihat apa kebaikan yang sudah Tuhan lakukan kepada Daud. Dan itu juga Tuhan lakukan kepada kita. Sehingga kita pun harus menghormati Tuhan kita. Yang pertama, Tuhan mengampuni segala kesalahan Daud. Tuhan mengampuni segala kesalahan kita, saudara. Di dalam Mazmur 103 ayat 3a, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kita tahu pelanggaran Daud ini. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, salah satu dosa yang besar yang dicatat adalah peristiwa Daud mengambil istri Uria. Peristiwa Daud bersama dengan Batseba. Saudara, ini tentu memilukan bagi Tuhan. Tapi Tuhan mengampuni Daud. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahannya. Saudara, dosa kita itu juga banyak di masa lalu. Dan ketika kita ngaku, kita bertobat kepada Tuhan, Tuhan itu tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Tuhan itu memperlakukan kepada kita tidak setimpa dengan perbuatan yang kita lakukan kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang ditutupi pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, dosanya diampuni, dosanya ditutupi, dosanya tidak diperhitungkan. Ini yang terjadi pada Daud sehingga dia harus menghormati Tuhan. Sama dengan kita. Dosa kita ini banyak di hadapan Tuhan. Dosa kita ini besar. Tapi Tuhan mengampuni kita. Tuhan menutupinya. Tuhan tidak memperhitungkannya. Kalau kita baca di dalam Mazmur 103 ayat 10-12, di situ dikatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpa dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpa dengan kesalahan kita. Tetapi setingginya langit dari atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Saudara, dosa kita ini dihapuskan. Puncaknya adalah peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Allah begitu sangat mengasihi kita, sehingga Allah rela merendahkan dirinya, menjadi sama dengan manusia, taat sampai mati di atas kayu salib, menjadi korban tebusan untuk kita. Yesus Kristus adalah puncak dari kasih Allah yang mengampuni kita ini. Lalu kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, Allah itu mengasihi kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita harus menghormati Dia. Bukan hanya itu, saudara. Yang kedua, ini yang dialami oleh Daud juga. Tuhan menyembuhkan segala penyakit Daud. Tuhan menyembuhkan segala penyakit fisik kita ini. Lalu kita baca dalam Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara, karena dosa, maka kita semua itu mengalami kematian secara fisik. Dan inilah, saudara, yang terjadi pada tubuh kita ini melemah. Tubuh kita yang lemah ini menyebabkan kita menjadi sakit. Tubuh kita yang lemah ini menyebabkan kita menjadi tidak enak badan. Namun sungguh, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian untuk menghadapi akibat dosa ini. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17, firman Tuhan berkata kepada manusia, Adam dan Hawa, setelah jatuh dalam dosa. Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Saudara, tanah menjadi terkutuk. Sementara di dalam Mazmur 103 ayat 14, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita ini tanah. Kita ini debu. Kita ini pakai tubuh yang sudah dikutuk. Oleh sebab itu tubuh kita seringkali menjadi lemah. Dan menyebabkan kita sakit. Namun menariknya, Tuhan itu menjanjikan kesembuhan. Dia tidak membiarkan kita sendirian menanggung akibat dosa ini. Sampai tubuh kita ini mati. Tapi Dia menjanjikan penyertaan, perlindungan, bahkan kesembuhan ketika kita menghadapi sakit penyakit. Saudara, ini yang dialami oleh Daud, dan tentunya ini juga kita alami. Berapa banyak sakit, kelemahan tubuh yang kita alami. Namun Tuhan secara ajaib, secara luar biasa menyembuhkan kita. Lalu kita baca di dalam Mazmur 103 ayat 4. Di situ dikatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Saudara, saya kira Daud pernah menghadapi satu penyakit yang begitu sangat parah yang menyebabkan dia hampir meninggal. Namun sungguh, secara ajaib, Tuhan membangkitkan dia dari lubang kubur. Penyakit yang menyebabkan dia hampir mati, dikalahkannya, dihancurkan oleh Allah. Sehingga Daud bisa bangkit dan hidup kembali. Dan ini membuat Daud harus menghormati Tuhan. Tuhan tidak hanya mengampuni dosa dari Daud, tetapi Tuhan juga menyembuhkan Daud dari segala sakit penyakitnya yang hampir merenggut nyawanya. Saudara, demikian juga dengan kita. Tuhan mengasihi kita. Walaupun kita telah berbuat dosa, dan dosa ini menyebabkan tubuh kita ini melemah, saudara. Namun Tuhan tidak membiarkan kita sendirian menanggung tubuh yang terkutuk ini tadi. Dia menjanjikan pertolongan, Dia menjanjikan kesembuhan, Dia menjanjikan kesehatan kepada kita. Seperti yang Tuhan katakan di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Ini adalah janji Tuhan kepada orang Israel jasmani pada waktu itu. Dan saya percaya janji yang sama ini berlaku bagi kita, Israel rohani. Tuhan menjanjikan kepada kita kesehatan dan kesembuhan.
Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kesejahteraan bukan pas-pasan, keamanan bukan pas-pasan, tapi berlimpah-limpah. Sampai orang-orang di sekitarnya tentunya merasakan kesejahteraan itu karena berlimpah-limpah. Sudah tidak cukup lagi untuk menampung berkat Tuhan itu. Saudara, Tuhan tahu kita ini debu. Tuhan tahu kita ini pakai tubuh yang terkutuk, yang nantinya akan kembali menjadi tanah. Namun Tuhan tidak membiarkan kita sendirian menghadapi semuanya itu. Inilah yang menyebabkan Daud menyadari dia harus menghormati Tuhan. Ini juga yang harus menjadi dasar kita untuk kita itu bisa menghormati Tuhan kita. Bahkan kalau kita baca di dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Wow, luar biasa saudara. Tuhan berjanji bukan hanya menyembuhkan kita, bahkan ketika kita berhadapan pada detik-detik mengalami kematian secara fisik, Tuhan menjanjikan penyertaan, perlindungan. Tuhan memikul kita, dan pada akhirnya dia akan menyelamatkan kita. Saudara, ini janji Tuhan kepada orang Israel secara jasmani. Namun ini juga berlaku bagi kita sebagai Israel rohani. Oleh sebab itu kita harus menghormati Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, karena dia menyembuhkan semua penyakit kita. Dua, dia mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, saudara, apa yang dialami oleh Daud? Tuhan memahkotai Daud dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Kita baca di dalam Mazmur 103 ayat 4. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Daud merasakan itu. Siapakah Daud ini? Siapakah keluarganya? Sehingga Tuhan mengangkat Daud. Daud ini dari orang yang biasa-biasa saja. Bukan dari keluarga ningrat, bukan dari keluarga kerajaan. Seorang anak yang mengembalakan kambing domba hanya 2-3 ekor saja. Tapi Tuhan mengangkat hidup Daud, memberikan kasih karunia dan rahmat yang luar biasa. Bahkan Tuhan menjanjikan tata kerajaan Daud akan kekal untuk selama-lamanya, dan itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan berjanji itu kepada Daud, Daud berkata kepada Tuhan, kita bisa baca di dalam 2 Samuel 7 ayat 18-19. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Daud merasakan berkat Tuhan itu luar biasa atas hidupnya dan atas hidup keluarga. Saudara, sama dengan kita. Siapakah kita ini? Apakah kita bisa memperoleh kekayaan ini karena kekuatan kita? Apakah kita bisa memperoleh semua keuntungan ini karena kehebatan kita? Tidak. Semuanya karena Tuhan memberikannya kepada kita. Siapakah kita ini? Kita ini sudah diangkat oleh Tuhan. Masih saja kemudian kita menggugat dia. Masih saja kita kemudian mengancam dia. Kita mencobai dia. Padahal dia sudah berbuat banyak kebaikan untuk kita. Mengangkat kita. Siapakah kita ini? Sehingga Tuhan memberkati kita. Saudara, ini yang dirasakan oleh Daud, sehingga Daud menyadari dia harus menghormati Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 103 ayat 17-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Daud menyadari Tuhan berjanji berkat itu bagi anak cucunya, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudara, itu juga terjadi di dalam kehidupan kita.
Tuhan memberkati kita, Tuhan mengangkat hidup kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati kita dengan kelimpahan. Oleh sebab itu saudara, ketika pada satu titik Tuhan berkata tidak terhadap keinginan kita, terhadap kepentingan kita, jangan kita menghujat Tuhan, jangan kita menggugat Tuhan, jangan kita mencobai Tuhan, jangan kemudian kita mengancam Tuhan. Tapi kita harus tetap hormat. Dia itu mengangkat kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Diberi kasih karunia rahmat yang luar biasa oleh Tuhan. Kita harus menghormati Dia. Yang keempat, ini yang Daud rasakan. Tuhan memuaskan hasrat Daud dengan kebaikan. Tuhan memuaskan hasrat kita ini dengan kebaikan. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Saudara, apa yang menjadi keinginan Tuhan kita, harapan kita, Tuhan penuhi, Tuhan kabulkan. Masa saudara, ketika Tuhan berkata tidak terhadap satu keinginanmu, engkau mengancam Tuhan, engkau menggugat Tuhan. Janganlah sampai itu terjadi pada diri kita. Janganlah sampai itu terjadi pada kita, saudara. Dia sudah terlalu baik untuk kita. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dia menyelamatkan kita dari kematian dengan menyembuhkan penyakit kita. Dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasrat kita ini dengan kebaikan. Keinginan-keinginan kita diturutin oleh Tuhan. Saudara, ini yang terjadi dengan Daud. Dan seharusnya saudara, sikap yang diambil oleh Daud dengan menghormati Tuhan karena 4 hal ini. Ini juga sikap yang harus kita menghormati Tuhan. Karena Tuhan juga melakukan 4 hal ini kepada kita. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 18-19. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Engkau bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau bisa berjalan-jalan, engkau bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, dan engkau bisa senang dengan hidupmu. Itu karunia Allah. Oleh sebab itu, hormati Allah itu. Bahkan kalau kita baca di dalam Pengkhotbah 11 ayat ke-9, bersukacitalah, sukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Artinya, Salomo mengingatkan, nikmati hidupmu. Ketika engkau muda, nikmati hidupmu. Tapi ada batasnya. Tapi ada batasnya. Batasnya apa itu? Hormati Tuhan. Karena itu, semua yang kau lakukan itu akan membawa engkau ke pengadilan. Batasnya apa? Hormati Tuhan. Tuhan memberikan kenikmatan. Tuhan memberikan berkat kepada kita. Untuk kita bisa menikmati berkat-berkatnya. Namun semua harus dibatasi oleh hormat kita kepada Tuhan. Saudara, 4 alasan ini saudara, yang menyebabkan Daud berkata kita harus hormat kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan menyembuhkan segala penyakit kita. Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan, dengan kasih setia dan hormat. Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Oleh sebab itu kita harus menunjukkan sikap hormat kita ini kepada Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan? Bagaimana kita barak? Bagaimana kita memuji Tuhan dengan sikap penuh hormat itu tadi? Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, Salomo menulis sebagai akhir dari semua tulisan dalam kitab Pengkhotbah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Tuhan, berpegang pada perintah-perintahnya,
Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara, Tuhan ingin kita hidup dalam perintah-perintah Tuhan. Kita hidup dalam perintah-perintah Tuhan. Itu kita menghormati Tuhan. Itu adalah kewajiban kita. Saya katakan perintah Tuhan itu terbagi menjadi dua. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi saudara, kewajiban setiap orang itu ada dua. Kepada Tuhan dan kepada sesama. Salah satu kewajiban kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, di hadapan Tuhan kita harus kudus. Kudus di dalam pikiran kita, kudus di dalam perilaku kita, kudus di dalam hati kita, kudus di dalam perkataan kita, kudus di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita harus menjadi kudus di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Kita tidak boleh berdoa, berhalap, bersekutu kepada roh-roh jahat. Kita hanya berbakti kepada Allah. Hidup kita kudus. Kita tidak boleh hidup dalam percabulan, kenajisan. Kita harus hidup kudus benar di hadapan Allah. Setia kepada suami, setia kepada istri kita, setia kepada pasangan kita. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini adalah salah satu kewajiban, contoh kewajiban kita kepada Tuhan, hidup kudus. Dan yang kedua, kewajiban kita kepada sesama. Salah satu contohnya, dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara, Tuhan berkata, kalau kamu dikasih harta lebih, kamu melihat saudaramu ada di dalam kekurangan, sisihkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepadamu, tolong orang yang ada di dalam kekurangan itu. Kamu berkata kamu mencintai Tuhan, tapi saudaramu sendiri ada di dalam kekurangan. Sikapmu diam saja. Sikapmu pura-pura tidak tahu. Engkau tidak mau tahu bagaimana kasih Allah ada di dalam dirimu. Saudara, Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan, dan itu terrealisasi dalam kasih kita kepada sesama kita. Saudara kita, orang-orang yang kita kenal ada di dalam kekurangan. Kalau Tuhan memberikan kita lebih, mari kita bantu mereka. Kita tolong mereka, saudara. Di dalam Yakobus 1 ayat 22, firman Tuhan berkata, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Firman Tuhan hari ini sudah kita dengarkan. Mari kita belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan menghormati Tuhan. Dengan sikap hormat kepada Tuhan. Dengan kita menjalankan kewajiban kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan terrealisasi melalui kasih kita kepada sesama. Mari kita belajar berbagi kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami hormat kepadamu. Terima kasih Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Engkau menyembuhkan semua sakit penyakit kami. Engkau memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat. Bahkan ya Tuhan, Engkau memuaskan hasrat kami dengan kebaikan. Dan jika Engkau selama ini mendapati kami bersungut-sungut, kami menggugat Engkau, kami mengancam Engkau, kami mencobai Engkau, ampuni kami. Tolong kami ya Tuhan untuk kami menghormati Engkau seperti Daud
menghormati Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk menjadi anak yang tahu berhutang budi, anak yang tahu berterima kasih kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika engkau merasa bahwa engkau telah melakukan sesuatu yang buruk kepada Tuhan, tiba saatnya saat ini engkau minta ampun kepada Tuhan dan minta Tuhan akan memulihkan hidupmu. Tuhan, engkau melihat setiap Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah. Tuhan, engkau ampuni dosa-dosa mereka dan pulihkan hidup mereka. Dan biarkan mereka belajar untuk menghormati Engkau. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat rohani, berkat jasmani, berkelimpahan dari Allah Bapa. Keselamatan, perlindungan, kesehatan, pemulihan di dalam Allah Yesus Kristus. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai engkau untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan kembali apabila Bapak Ibu Saudara hendak memberikan persembahan, sekali lagi persembahan ini adalah sukarela, bukan paksaan, sebagai wujud rasa hormat kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa kirim persembahan itu pada rekening gereja seperti yang tertera pada layar pada saat ini. Tuhan memberkati kita, sampai berjumpa pada ibadah selanjutnya.